China menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, sebagai tempat membangun pangkalan militer. Hal ini diungkapkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam laporan tahunan ke Kongres bulan ini, dan di mana dalam laporannya Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyebut ada sejumlah negara yang menjadi target tempat pembangunan pangkalan militer, di mana negara-negara itu umumnya adalah negara yang memiliki kerjasama Belt and Road Initiative atau OBOR dengan China. Bagaimana tanggapan China dan Indonesia atas dugaan ini, dan seberapa jauh kemungkinan hal ini dapat terjadi? Akan kita ulas dalam Militer China ingin mangkal di Indonesia. Seberapa besar sih sebenarnya kemungkinannya, dan siapa saja nanti yang akan diuntungkan? Apakah Indonesia juga nantinya akan diuntungkan? Akan kita lihat bersama. Inilah dugaan dan sanggahan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan China. Kita mulai dari dugaan dan juga tuduhan Departemen Amerika Serikat kepada China yang mengatakan bahwa ada beberapa proyek obor China ini yang dapat menciptakan potensi bahwa akan ada keuntungan militer yang bisa didapatkan oleh China di sini. Di mana tentunya kalau Anda sering melihat presentasi-presentasi kami di CNBC Indonesia yang sudah banyak sekali menjelaskan tentang One Belt One Road atau Belt and Road inisiatif dari China, itu menunjukkan bahwa jalur yang cukup besar ini hampir mengitari seluruh dunia. Akan kita tunjukkan nanti di slide yang selanjutnya. Tapi sebelum itu di sini juga dikatakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahwa sebelumnya di sini ada dukungan logistik yang diperlukan untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut di perairan sejauh Samudra Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik. Ini menjadi kekhawatiran dari Amerika Serikat sendiri. Karena dengan ini, apabila benar dugaan ini bahwa China akan menggunakan jalur tersebut untuk memperkuat militernya, nah maka tentu saja Amerika akan panik. Dan ini juga sekaligus kembali lagi mengukuhkan kekuatan militer China sendiri, tidak hanya di daratan tapi juga di lautan. Karena dengan jalur tersebut maka China bisa menguasai beberapa perairan yang terluas yang ada di muka bumi ini. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan bagi Indonesia sendiri. Apakah benar militer China nantinya akan melakukan kerjasama militer semacam ini dengan menggunakan Belt and Road Initiative dengan Indonesia? Nah, dijawab langsung oleh Teuku Faizasyah selaku juru bicara Kementerian Faizasyah di sini, Teuku Faizasyah selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ada dua statement yang dikatakan. Yang pertama adalah politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif ini tidak membuka ruang untuk adanya kerjasama militer semacam ini dengan negara manapun. Dan yang kedua dikatakan juga tidak mungkin ada kerjasama semacam ini, terlebih lagi Indonesia adalah negara yang aktif mendorong kawasan ASEAN yang damai, bebas dan netral, dan konsisten menolak pangkalan militer asing di kawasan Asia Tenggara. Hingga saat ini berarti Indonesia tidak mengamini apa yang diduga oleh Amerika Serikat. Begitu juga dengan China. China tentunya menyanggah yang mengatakan di mana Departemen Pertahanan dan Departemen Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China sendiri mengatakan di sana bahwa dugaan Amerika Serikat ini adalah dugaan yang dikatakan bias dan tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Nah, kita kemudian beralih karena di sini Amerika Serikat mengatakan adalah China akan menggunakan proyek obor. Saya bawa Anda untuk melihat inilah Belt and Road Initiative atau obor yang sepertinya membuat Amerika Serikat sedikit panik di sini apabila dipergunakan untuk militer China sendiri. Nah, sebelumnya pernah kami informasikan juga pada Anda bahwa BRI atau obor ini dipergunakan China untuk kembali menghidupkan jalur sutra dari dinasti Han yang dibangun sekitar 2000 tahun lalu yang menghubungkan China dengan mayoritas benua Eropa di sini atau dunia barat. Nah, tetapi kelemahannya pada saat itu 2000 tahun lalu karena pada saat itu memang belum ada peta yang cukup akurat dan lain sebagainya. China masih belum bisa memetakan jalur-jalur yang berada di bawah ini, terutama di wilayah Asia Tenggara dan juga Australia ke arah bawah sana. Sehingga untuk menyempurnakan hal itu, Presiden Xi Jinping di tahun 2013 kemudian membangun Belt and Road Inisiatif dengan total dana di sini yang akan dipergunakan atau yang akan habis dipergunakan untuk membangun hingga tahun 2049 itu adalah sekitar kurang lebih 8 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya China sendiri berkontribusi berapa banyak? Nah, China sendiri di sini dikatakan berkontribusi sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Berarti 1/8 atau memang mayoritas proyek itu akan dipegang oleh China sendiri dan dikatakan bisa dipergunakan juga
juga sebagai pinjaman untuk negara-negara yang terkait dengan Belt and Road Initiative itu. Ada 60 hingga 155 negara yang terkait, tetapi di sini tidak memasukkan Amerika Serikat ya. Jadi di sini Anda melihat ya bahwa dengan cara seperti inilah China itu kemudian berusaha ingin mengungguli Amerika Serikat. Nah, dari 60 hingga 155 ini Indonesia termasuk negara yang berada di dalamnya. Nah, di mana sudah ada kurang lebih proyek yang dijalankan di Indonesia terkait dengan obor ini ada sekitar 28 proyek dengan total nilainya itu di 1.288 triliun rupiah yang sedang berjalan saat ini. Nah, kemudian selain itu secara global juga ada 28 organisasi yang tergabung untuk membangkitkan kembali jalur sutra yang lama dan jalur sutra yang baru ini dikatakan. Ada jalur darat dan jalur maritim. Jalur maritim ini adalah jalur yang di bawah, kemudian yang dikatakan akan dipergunakan China di sini untuk kemudian menghidupkan militer. Ini merupakan dugaan dari Amerika Serikat untuk menguasai wilayah tentunya wilayah bawah yang mayoritas adalah laut itu, dan juga ada Indonesia di sini di mana untuk jalur daripada Belt and Road Initiative ini ada di sini titik yang diambil oleh China adalah wilayah Jakarta ini untuk kemudian menjadi hub antara wilayah Asia wilayah China sendiri dengan wilayah Asia Tenggara. Nah, maka dari itu kita melihat di peta ini kemarin kita mendengar ada gembar-gembor Amerika Serikat dan China kemudian latihan militer di wilayah Laut Cina Selatan di sini atau di wilayah ini. Tentunya Anda melalui peta ini menjadi memahami kenapa wilayah ini kemudian menjadi cukup penting bagi China dan ditakutkan oleh Amerika Serikat apabila betul kemudian wilayah ini nanti dikuasai oleh China, tentunya China akan punya akses ke dunia bagian bawah. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran. Apabila China mempunyai akses ke dunia bagian bawah dan juga dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan militer, tentu ini menjadi tanda tanya bagi Amerika Serikat apa yang akan dilakukan oleh China selanjutnya. Nah, kemudian kita juga melihat di sini selain dugaan Amerika Serikat dan dikaitkan juga dengan obor dari China sendiri. Ini seperti apa pangkalan-pangkalan militer China yang ada di seluruh dunia. Nah, China sendiri baru punya sekitar 4 pangkalan militer yang tersebar di seluruh dunia. Di mana tentunya kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat hanya punya sekitar 45 atau yang terbanyak ya 45 pangkalan militer di seluruh dunia. China hanya punya sekitar 4 saja. Tetapi China punya proyek obor yang akan dikatakan nanti kalau jadi akan mempersatukan China dengan seluruh wilayah Eropa dan juga seluruh wilayah Asia Tenggara yang berada di bagian bawah. Nah, ini yang menjadi menarik adalah Amerika Serikat baru saja di tahun 2017 hingga tahun 2020 ini melihat gerak-gerik bahwa China ini mulai kemudian memberikan banyak dukungan militer dan juga tentara-tentara ke wilayah pangkalan militer di Djibouti atau markas pendukung People Liberation Army atau Tentara Pembebasan Rakyat China yang ditaruh kemudian di pangkalan ini. Nah, titiknya memang kecil, tetapi kalau Anda perhatikan dan Anda kemudian melakukan riset-riset terkait dengan pangkalan militer ini, negara-negara maju rata-rata kemudian membuat beberapa pangkalan militer di daerah ini juga, termasuk China, termasuk Amerika Serikat, termasuk Jepang, termasuk Italia dan juga Prancis di situ. Penting wilayah ini untuk kemudian kalau Anda lihat dari sisi peta di sini bisa menghubungkan seluruh wilayah karena ini dikatakan menjadi titik tengah apabila dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan militer dunia tersebut. Memang kemudian dibangun oleh China sendiri ini untuk menjadi salah satu proyeksi pertahanan dari China untuk melihat di wilayah negara lain itu seperti apa kondisi militer mereka. Nah, kemudian selain itu ada di Tajikistan juga pangkalan militer China, di wilayah Myanmar sendiri yang dikatakan juga akan dimanfaatkan China untuk proyek obor dan juga proyek-proyek militer lainnya, dan juga ada di wilayah Argentina yang dikatakan bahwa akan sudah menjadi pangkalan eksplorasi angkasa dan juga jasa intelijen daripada China sendiri. Nah, ini menarik kalau kita mencari tahu sebenarnya kesimpulannya apa sih dari dugaan-dugaan Amerika Serikat ini. Kita hanya bisa melihat pada 3 hipotesis di sini untuk melihatnya. Di mana yang pertama adalah China menunjukkan atau ini akan benar ya apabila China memang menunjukkan bahwa proyek obor ini nantinya untuk memperkuat militer, dan ini artinya akan mendekati negara kita, negara Indonesia untuk mewujudkan proyek-proyek militer terkait dengan obor ini. Nah, hipotesis yang kedua adalah Amerika Serikat terlebih dahulu nih membuktikan dan berhasil membuktikan bahwa memang China ini memanfaatkan
proyek obor, kemudian untuk memperkuat militer-militer di seluruh dunia. Dan ini tentunya artinya akan memberikan posisi yang cukup strategis bagi Indonesia untuk didekati oleh China dan juga Amerika Serikat. Dan yang ketiga di sini hipotesisnya adalah memang dugaan daripada Amerika Serikat ini salah dan artinya China memang tidak punya niat untuk menggunakan obor kemudian meningkatkan kekuatan militernya di seluruh dunia. Tetapi secara tidak langsung ini juga memberikan beberapa poin penting bagi Amerika Serikat bahwa sepertinya Amerika Serikat ini cukup panik dengan gerak-gerik daripada China sendiri yang kemudian memperkuat pertahanan militernya di seluruh dunia.